Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada video tutorial part 6 basic tutorial. Jadi pada video tutorial kali ini kita akan membahas terkait wireless ya. Jadi pada video sebelumnya di part 5 itu kita telah membahas terkait fungsi dari masing-masing menu di interface ini. Bagi teman-teman yang baru join channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, di like jika memang video ini bermanfaat, dan jika enggak juga enggak apa-apa. Oke, di sini kemarin kita sudah bahas terkait apa sih fungsinya kita atau keutamaan kita memberikan label pada masing-masing interface ini. Jadi untuk teman-teman yang masih belum tahu fungsinya dan caranya, bisa lihat pada video tutorial sebelumnya di part 5. Di part 6 ini kita akan masuk ke fitur wireless. Nah, di fitur wireless ini banyak banget menunya ya. Mulai dari WiFi interface. Di sini ada W60G station, ada N-Stream Dual, ada access list, dan masih banyak lagi. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini ya, pada video part 1 kita menggunakan WLAN 1 ini sebagai sumber internet. Jadi pada normalnya itu sebenarnya kan internet itu kan kita ambil dari Ether 1 masuk ke router ya, tapi karena di sini saya berhubung kabelnya nggak ada yang panjang, jadi untuk topologi pada dari part 1 sampai sekarang saya menggunakan topologi seperti ini, dimana MikroTik WAN 1-nya itu sebagai sumber internet yang dia itu ngedial atau nembak ke akses pointnya modem internet gitu. Jadi di topologi ini WAN 1 itu sebagai sumber internet. Untuk distribusi internet ke klien saya menggunakan Ether 2. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung cara melakukan konfigurasi seperti ini, silakan tonton mulai dari part pertamanya. Kita lanjut. Di sini saya akan melakukan sebuah konfigurasi tambahan. Jadi dimana kalau sekarang kan internetnya itu via WAN 1 ya. Jadi WAN 1 tuh udah statusnya menjadi station. Lalu gimana supaya kita bisa membuat SSID baru dari si WAN 1 ini? Karena kan kita ketahui bersama RB saya ini RB931 yang dimana punya fitur 3 interface fisik untuk Ethernetnya dan satu interface LAN. Satu interface WLAN. Oke, karena interface WLAN-nya satu, jadi kita kalau membuat SSID kita butuh yang namanya virtual interface. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini di samping tanda plus itu ada segitiga terbalik. Tinggal klik aja lalu pilih virtual. Gitu. Jadi teman-teman tinggal klik aja ya. Sebenarnya kliknya itu nggak mesti di sini sih. Kalau teman-teman add juga di sini ada opsi ya, virtual, WDS, sama N-Stream Dual. Jadi teman-teman pilih virtual aja, nanti akan otomatis name-nya berubah jadi WLAN 2. Dia akan terus nambah ya. Kalau teman-teman bikin 3, 4, 5 ya, nanti namanya ini akan ngikut. Oke, jadi di sini name-nya WLAN 2, untuk tipenya terlihat di sini virtual. MTU-nya dia 1500 ngikutin parent. Nah, lalu di sini tinggal pilih ke menu wireless, modenya AP bridge. Oke. Nah, sebelumnya kita ulangin ya. Jadi kalau kita seandainya nembak itu modenya itu jadi station, tapi kalau seandainya kita membuat sebuah SSID baru atau nge-broadcast, kita modenya itu AP bridge. Masuk ke klik plus, pilih virtual. Generalnya biarkan defaultnya aja, terus wirelessnya modenya AP bridge, master interface-nya dia pasti merujuk ke WAN, ke interface fisiknya. Oke, nah untuk security profile defaultnya atau bawaannya kan dia masuk ke default ini berarti dia itu tidak memiliki password, itu defaultnya. Terus kalau kita mau setting password, tinggal kita setting di bagian security profile. Oke, jadi untuk materi ini telah saya sampaikan pada part 1, mungkin nanti kita ulangin lagi. Untuk saat ini saya pilih default dulu aja, jadi saya ingin
SSID saya ini tanpa password. Oke. Terus modenya ini biarkan default aja. Nah, di sini ada pilihan channel ya. Channel ini biarkan aja, tapi kalau teman-teman mau pilih silahkan pilih ya. Kalau saya biarkan aja di sini. Untuk SSID-nya, contoh saya bikin di sini 12 strip free ya. Nanti kita akan bikin WLAN 2 free. Nanti kita akan bikin WLAN 3 itu yang menggunakan password. Oke, kita apply aja. Nah, setelah kita apply di sini akan ada interface baru WLAN 2. Oke, kita coba cek di sini. Di WiFi saya aktifkan dulu WiFi-nya. Nah, di sini kalau kita select network akan muncul di sini WLAN 2 free dengan autentikasi di sini tanpa password ya. Oke. Langsung gimana caranya supaya bisa connect? Jadi setelah kita membuat sebuah interface WLAN 2 ini, SSID WLAN 2, selanjutnya kita buat IP address untuk WLAN 2 ini agar si client itu bisa connect. Oke, masuk ke IP, pilih address. Nah, sebelumnya saya sudah membuat juga IP address untuk Ether 2. Sekarang kita akan coba buat IP address untuk WLAN 2 dengan cara ditambah aja 192.168.56.1/24. Oke, di sini saya buat berurut supaya gampang diingat ya. Jadi untuk yang Ether 2 saya buat 55, yang WLAN 2 di sini WLAN 2 saya buat 56. Apply oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan di HCP server supaya nanti si laptop ini bisa dapat IP otomatis. Masuk ke IP di HCP server, di HCP setup, pilih WLAN 2, di next, pastiin untuk addressnya sesuai, next lagi, next. Oke. Nah, di sini akan ada alert atau notifikasi bahwa di HCP-nya sudah selesai dibuat, tapi dia berwarna merah. Dalam artian kalau ada warna merah berarti belum ada perangkat yang terkonek ke dia. Oke. Sekarang kita coba tes dulu ya. Kita coba tes connect ke WLAN 2 ini. Tadi kan nggak pakai password ya. Tinggal kita klik di sini. Nah, di sini sudah terkonek ke All Eyes ya. Tinggal pilih select network, pilih WLAN 2 free, kita connect. Nah, di sini sudah di HCP-nya berubah jadi hitam. Terus di sini untuk SSID-nya sudah terkoneksi ke WLAN 2 free. Kita coba cek IP-nya. Bukan di sini ya, di bagian sini. Oke, sini if config. Nah, untuk di sini saya dapat IP 192.168.56.254. Ini untuk IP WLAN 2-nya. Oke, kalau untuk IP Ether-nya saya dapat IP 55254. Oke, tadi kita sudah coba masuk ya tanpa password. Sekarang kita coba memberikan password untuk WLAN 2. Oke. Untuk WLAN 2 kalau kita seandainya memberikan password, teman-teman cukup tinggal masuk ke security profile. Di sini saya sudah buat password sebelumnya untuk WiFi ku untuk proses pointing nembak AP. Di sini saya coba buat password yang kedua. Contoh saya buat WLAN 2 juga, namanya sama. Kita samain biar nggak lupa. Modenya kita bikin dynamic. Ini WPA sama WPA preset key-nya. Passwordnya kita buat yang mudah aja ya, 1-8 buat uji coba doang. Oke, di apply oke. Nah, ini udah ada. Selanjutnya masuk lagi ke WiFi interface, klik WLAN 2-nya, kita double klik. Untuk bagian security profile kita pilih WLAN 2 free. Di apply oke. Kalau sudah sampai sini kita coba tes connect lagi. Nah, di sini WLAN 2-nya itu coba kita cancel. Harusnya dia putus ya.
Nah, WLAN 2 free-nya itu udah ada passwordnya sekarang. Jadi tinggal kita connect. Dia minta password. Kita masukin passwordnya lalu kita connect lagi. Oke. Di sini perangkat saya sudah terhubung ya ke WLAN 2. Sebagai pembuktian kita bisa cek ke IP DHCP server. Di bagian listnya di sini ada IP saya. Nah, 56254. Oke, terus apakah laptop saya sekarang sudah bisa internetan menggunakan SSID WLAN 2? Harusnya sudah bisa sih. Kalau kita coba cek di bagian sini, ya di sini kita coba ulangin. Nah, oke. Nah, di sini kan dia itu udah bisa internetan nih. Cuman di sini saya masih terkoneksi juga ke interface 1 nih. Untuk interface fisik mungkin biar gampang, untuk yang ini saya coba cabut dulu ya untuk yang kabelnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya punya dua IP yang terkoneksi ke Mikrotik. Yang pertama via wireless via SSID WLAN 2, yang kedua ini ya. Yang pertama itu saya via Ethernet dengan IP 55 ini ke Ether 2 gitu. Jadi ini coba saya cabut dulu, saya mastiin semua trafficnya larinya ke sini gitu. Saya coba cabut. Oke, saya coba cek lagi konfigurasinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk ntar kita cek config. Nah, di sini kelihatan ya, di sini saya untuk Ether 1 nya udah nggak dapat IP. Untuk Ether 1 nya udah nggak dapat IP nya adanya di Ether di WLAN 2. Oke, kita coba speed test lagi. Nah, di sini jalan ya, masih jalan. Kalau kita lihat masuk ke bagian sini, kita connect. Oh iya, sorry, saya nggak bisa. Harusnya kalau mau lihatnya dari sini, karena itu ke Ethernet. Nah, kita cek di bagian sini. Nah, user 1 kemarin saya buatnya kayak gini ya. Oke, kita cek dulu di sini. Bagian interface di WLAN 2-nya itu nah, jalan ya. Coba kita ulangin, uji lagi. Nah, speed test jalan, kita cek di bagian Winbox-nya. Nah, sini trafficnya jalan di 39 Mbps. Oke, ini berarti traffic saya dari host OS dari laptop ini sudah jalan menggunakan internet via WLAN 2. Sini uploadnya sampai 45 Mbps kalau dicek di sini ya. Oke, saya coba sambungkan lagi, karena jujur kalau untuk tampilan view Winbox di sisi Linux dan Windows itu saya lebih nyaman menggunakan Windows ya. Kalau di Linux tampilannya kayak gini, kecil banget ya tampilannya, kayak nggak jelas gitu. Ini mending saya close aja. Saya buka di Windows lagi, saya connect. Oke. Nah, oke, sampai sini sudah selesai ya konfigurasi kita. Jadi tadi tahapannya itu kita masuk ke WLAN 1 nya itu tinggal pilih WiFi interface, kita buat virtualnya. Setelah selesai, kalau kita mau buat password atau tambahkan password, kita buat dulu passwordnya di bagian security profile. Kemudian jangan lupa setelah kita buat SSID nya ya, kita buat juga IP address, karena kalau nggak pakai IP, nggak ada penamaan IP ya, pastinya si klien nggak akan dapat IP, nggak akan bisa connect juga. Setelah kita buat IP nya, jangan lupa kita config DHCP server. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya tentu untuk si klien itu bisa connect dan dapat IP otomatis. Kalau DHCP servernya nggak disetting gimana nanti ya? Pastinya kalau DHCP server nggak disetting, klien nggak akan dapat IP, kecuali kliennya sudah assign IP statik di perangkat masing-masing. Tapi sangat jarang ditemui ada broadcast SSID tapi IP-nya itu di setting statik, itu sangat jarang. Kecuali kita pakai Active Directory lalu IP-nya itu di set di bagian adiknya, itu bisa jadi. Tapi kalau untuk yang
normal case kayaknya nggak ada deh. Biasanya kalau untuk yang tipe wireless, dia IP-nya selalu dibikin di HCP server. Baik, saya rasa cukup sampai di sini aja video tutorialnya terkait konfigurasi virtual access point pada MikroTik. Jadi pada video ini tuh kita sebenarnya bisa buat WLAN 2, WLAN 3, dan WLAN 4 dan seterusnya. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan bahas terkait materi lain ya seputar wireless, atau juga nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya seperti manajemen bandwidth dan lain-lain. Oke, sampai jumpa pada video part 7. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.